bahagia, Fedi dan Fanny telah menyiapkan semua perlengkapan bagi buah hati mereka. Namun persiapan yang pokok bagi Fedi adalah harus siap mental menghadapi kenyataan hidup yang baru, yaitu kehadiran anak dalam rumah tangganya bersama Fanny. Udah masuk minggu ke-38, kita alhamdulillah udah nyiapin perlengkapan bayi yang paling utama, yang primernya. Gimana nyiapin mental lah. Gimana? Normal apa? Kita usahain normal. Fedi tidak saja bahagia karena dalam waktu dekat dirinya segera memiliki momongan, tapi juga karena berdasarkan hasil USG, anaknya yang tengah dalam kandungan tersebut berjenis kelamin laki-laki. Meskipun demikian, Fedi Nuril tetap berkeyakinan bahwa apapun jenis kelaminnya, anak tetaplah anugerah terindah. Kalau hasil USG sih cowok. Tapi kamar bayi sudah dengan perlengkapan baby itu. Ya, tapi kita juga nggak terlalu menyeting itu kamar cowok, kita banyak justru warna netral. Menyambut kelahiran sang anak, Fedi Nuril telah menyiapkan diri baik lahir maupun batin. Akhir-akhir ini Fedi kerap membaca sederet tulisan tentang hidup berumah tangga, khususnya tentang kehadiran anak. Fedi juga kerap bertanya dan berdiskusi dengan sejumlah orang yang berpengalaman perihal hidup berumah tangga bersama. Dalam hal karir, Fedi memilih menjauhi job luar kota untuk sementara waktu. Namun di atas segalanya, Fedi bersyukur karena selama masa kehamilan hingga kini, sang istri sama sekali tidak ngidam dan tidak meminta hal-hal aneh padanya. Alhamdulillah nggak banyak permintaan, dan sekalinya minta juga nggak yang aneh-aneh. Jadi apa yang orang bilang harus siap-siap atau nanti ribet kayak gimana, alhamdulillah nggak ngalamin sih gitu. Tapi buat istri saya memang sepertinya semua gejala-gejala kehamilan, dari yang muntah-muntah, terus jerawatan, terus apa istilahnya tuh heartburn, itu semua dialamin sih, kaki bengkak semua dialamin sama dia. Udah baca-baca, udah nanya-nanya orang, sekarang tuh nggak praktek. Furi setia dengan Dewi, pemeran Laras di sinetron stripping tukang ojek pengkolan, dikabarkan memiliki hubungan spesial. Kencangnya kabar yang berembus dari lokasi syuting di kawasan Karangtengah, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pemeran Purnomo itu terjerat cinta lokasi dengan Laras. Benarkah Purnomo merajut kasih dengan Laras? Ya, kalau masalah kedekatan sebenarnya ya biasa aja sih, biasa aja. Maksudnya karena kita kan ada di satu judul sinetron, gue sama Dewi deket, sama yang lain juga deket, semuanya deket. Maksudnya ya lebih ke membangun chemistry, lebih membangun ke chemistry. Kenapa gue jadi grogi begini ya? Deket sama kayak yang lain, sama jawabannya, karena kan aku sama Bang Eja juga deket, sama Kantisna juga deket. Jangan kan sama pemain, sama kru aja deket, sama sutradara semuanya, sama lighting, kameramen semuanya. Furi dan Dewi yang dijumpai di lokasi syuting sinetron yang dibintangi mereka Kamis kemarin tak mengiyakan ataupun membantah rumor tentang terjerat cinta lokasi. Jika dilihat dari gerak bahasa tubuh dan mimik wajah, sepertinya ada sesuatu yang spesial di antara keduanya. Bahkan keduanya tak sungkan untuk saling memuji kelebihan masing-masing. Oh, kenapa sih? Aku jadi ngerasa gak enak gitu. Kapur baik orangnya, suka bercanda. Siapa lagi ya? Iya, baik, suka bercanda. Terus ya udah, begini ya bentukannya. Ya udah gitu Bang, jujur. Kenapa masih malu-malu gitu, kenapa sih Mas? Enggak, kalau gue mah orangnya nggak malu-maluin kali. Nah, dia kali yang malu-malu. Kenapa? Seandainya apa? Kalau aku sih jujur nggak nutup hati buat siapapun. Kalau emang mau Mas Pur kek, mau siapa kek, mau misalnya Bang Eja masih single, Bang Eja gitu, atau siapapun gitu di sini, ya silakan, itu kan hak mereka. Rasa suka, rasa sayang itu nggak bisa dipaksa, nggak bisa disuruh, itu terjadi gitu aja. Jadi kalau aku sih ya silahkan gitu. Aku juga nggak akan mikir, lo nggak boleh suka sama gue, atau lo nggak boleh gini sama gue, kan nggak mungkin. Itu kan hak asasi manusia. Mungkin suatu ketika bahwa Dewi ini adalah jodoh gue. Gue bisa apa? Ya udah, seneng banget keceplosan.
menutup Nggak tahu juga sih, kan jodoh di tangan Allah. Ya aku mau cuman bisa ngikutin aja lah jalurnya. Nggak ada yang tahu jodoh, kalau aku mah itu aja. Siapapun nanti yang jadi jodoh aku itu berarti yang terbaik buat aku. kriteria. Gak ada. Ya masuk banget lah. Kalau nggak masuk ya dia nggak mau deket lah. Furi Setia yang dikenal sangat kocak dan cuek serta menggoda teman-teman di lokasi syuting berbanding terbalik saat berdekatan dengan Dewi. Purnomo yang periang dan cuek berubah jadi pemalu. Lantas bagaimana dengan Laras? Lihatin ekspresinya tuh. Biasa aja. Kamu siapa sih? Hah? Ya sama kamu. Biasa aja sih, biasa aja. Maksudnya ya mungkin karena deket itu makanya orang-orang sering bilang wah ini lagi ini lagi ini. Sebenarnya deket aja. Kelihatan spesial karena mungkin Dewi cewek, saya cowok gitu. Jadi kelihatannya spesial. Ini sih. Coba. Udah jam semua. Udah jam semua Bapak, aku ngerti Bapak. Tak sedikit penggemar setia Purnomo dan Laras yang mendukung kedekatan idolanya. Namun tak sedikit pula fans keduanya yang tidak suka. Ketidaksukaan tersebut terlihat di akun media sosial Purnomo dan Laras. Bagaimana Furi dan Dewi menyikapi sikap para penggemar setia mereka? Mungkin pada cemburu kali ya kalau gue lagi deket sama si Dewi itu banyak yang ngapain sih lo deket-deket sama Dewi, ngapain sih ini nggak cocok lu, ini banyak ada yang pro ada yang kontra, cuman buat gue mah biasa aja, mau deket sama siapapun sama semua orang selama itu baik kan nggak masalah. Orang di luaran sana lu nggak cocok sama Dewi, lu apa ya, lu duda lu jelek lu. Ya kalau gue mau deket selama Dewi juga mau dideketin, terus masalah buat lo kan gitu. Iya emosi. Berkeliling Eropa. Dalam perjalanannya, Anggun sangat bersyukur dan bahagia karena mampu menghibur semua fansnya yang datang dari penjuru jagat ini. Yang menarik buat aku tuh lihat yang datang, fans-fansku tuh nggak cuma orang Perancis saja, ada juga orang Indonesia, ada banyak orang Asia kayak Thailand, Filipina, tapi banyak sekali orang-orang Eropa yang mereka bela-belain datang dari